Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Baik, kali ini Guru Online akan bahas-bahas tentang metode pembelajaran yang sering digunakan saat ini seperti scientific, inquiry, discovery, pembelajaran berbasis masalah, dan juga pembelajaran berbasis proyek ya. Jadi seperti scientific, inquiry, dan teman-temannya ini sering sekali digunakan di dalam RPP. Tapi kira-kira adakah yang sudah benar-benar hafal terhadap sintak-sintak yang ada di metode scientific, inquiry, discovery, pembelajaran berbasis masalah maupun pembelajaran berbasis proyek? Karena yang membedakan metode saintifik dengan yang lain-lainnya tadi itu adalah sintak pembelajarannya. Baik, di sini kita akan membahas sintaknya satu persatu ya. Jadi kalau saintifik itu meliputi mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengomunikasi. Jadi itu adalah sintak pembelajaran saintifik. Sedangkan inquiry itu ada orientasi, ada merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Jadi kalau saintifik tadi sudah berbeda ya sintaknya dengan inquiry, karena pasti yang berbeda itu adalah sintak-sintaknya. Baik, kalau discovery itu ada stimulasi, stimulus yang diberikan. Nah, ada identifikasi masalah, ada pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan penarikan kesimpulan. Nah, sekarang kita lihat sintak pembelajaran berbasis masalah. Jadi, jika seorang guru di dalam RPP-nya membuat tujuan pembelajarannya melalui pembelajaran berbasis masalah, maka sintak di kegiatannya, di kegiatan di dalam RPP-nya itu harus nampak ada orientasi masalah, ada organisasi belajarnya, ada penyelidikan individu dan kelompok, ada pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah, ada juga analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalahnya. Seperti itu. Sedangkan jika seorang guru di dalam RPP-nya akan memakai metode pembelajaran berbasis proyek, maka sintaknya itu ada penentuan proyeknya terlebih dahulu, baru perancangan langkah-langkahnya, penyusunan jadwalnya, lalu penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring guru. Lalu diakhiri dengan penyusunan laporan dan presentasi, dan tidak lupa ada evaluasi proses dan hasil proyek. Jadi setelah semuanya selesai baru diakhiri dengan mengevaluasi prosesnya dan hasil dari proyek tersebut. Seperti itu. Jadi ini adalah metode-metode pembelajaran yang sering sekali digunakan oleh guru di dalam RPP-nya. Baik, nah jika kita mendapatkan soal seperti ini pada saat UP contohnya, kalau kita tidak menguasai sintak-sintak dalam pembelajarannya, maka kita akan susah menentukan dari jawaban pertanyaan ini. Contohnya, Bu Ani meminta peserta didiknya untuk melakukan pengamatan terhadap suatu masalah yang ada di dalam sebuah teks, lalu mengorganisasikan masalah tersebut dalam bagian-bagian, lalu dibagi dalam penyelidikan secara individu dan kelompok, dan dikembangkan, disajikan dalam sebuah penyelesaian masalah, analisis, dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Pendekatan yang dipakai pembelajaran tersebut adalah pendekatan A. Inquiry, B. Scientific, C. Discovery, D. Berbasis proyek, atau E. Berbasis masalah. Nah, kalau kita tidak hafal atau tidak paham terhadap sintak-sintak
dari metode pembelajaran tadi, gimana kita mau menentukan jawaban seperti ini, soal seperti ini. Sulit ya. Tetapi jika kita sudah paham sintak-sintak yang disebutkan di atas tadi, nah seperti ini. Kata kuncinya ada di yang pertama adalah pengamatan terhadap suatu masalah. Pengamatan terhadap suatu masalah ini. Nah, kira-kira masuk ke mana? Nah, masuk ke pembelajaran berbasis masalah ya. Karena pengamatan terhadap suatu masalah itu bisa kita sebut sebagai orientasi terhadap suatu masalah. Nah, lalu ada mengorganisasikan masalah. Baik, jelas ya kalau di sintak pembelajaran berbasis masalah, itu yang pertama orientasi masalah, kedua organisasi belajar. Nah, mengorganisasikan di sini. Ada kata kuncinya mengorganisasikan. Lalu sintak pembelajaran berbasis masalah yang ketiga adalah penyelidikan individu dan kelompok. Di sini juga ada kata kunci penyelidikan secara individu dan kelompok. Lalu pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah, ada juga di sini dikembangkan dan disajikan dalam sebuah penyelesaian masalah, sama ya. Lalu ada analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Di dalam soal juga dijelaskan ini secara detail ya, analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Jadi, ketika rekan-rekan semua hafal terhadap sintak pembelajaran, ini mudah sekali. Nah, kalau sintak-sintaknya seperti ini, berarti ini adalah pembelajaran berbasis masalah seperti itu. Maka jawabannya adalah E. Nah, seperti itu ya. Jadi di dalam menjawab sebuah soal seperti ini, contohnya, nah itu ada kita harus tahu terlebih dahulu metode-metode pembelajaran, perbedaannya, sintak-sintaknya seperti itu. Maka jika sudah paham akan hal itu, mudah sekali dalam menjawabnya. Baik, begitu saja contoh dari metode scientific, inquiry, discovery, pembelajaran berbasis masalah, dan pembelajaran berbasis proyek. Oke, kali ini di dalam video ini hanya satu soal itu saja terlebih dahulu yang kita bedah. Dan jangan lupa subscribe, karena dalam video-video selanjutnya kita akan bahas-bahas soal UP ya. Jadi dari soal-soal UP tahun lalu dan ada misalkan kisi-kisinya, boleh juga ditulis di kolom komentar soalnya, dan nanti akan kita bahas secara bersama-sama untuk menambah ilmu pengetahuan bersama. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.